Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kami akan memaparkan materi yang telah disusun oleh kelompok 7 sebagai syarat tugas besar 1 mata kuliah statistika. Materi yang akan kami bahas adalah konsep dasar probabilitas dan teori keputusan. Yang terhormat kepada Ibu Rona Tumiur Cesimongkir SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Tiar Salsabila, Muhammad Rafi, Aditya Triprasetyo, Rahma Aulia Yahya, Sylvia Rahma Fauzia, Muhammad Ridwansyah, dan yang terakhir Nadif Iman Raharjo. Yang pertama, latar belakang. Probabilitas dan teori keputusan berkaitan dalam pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Probabilitas mengukur kemungkinan suatu peristiwa terjadi, membantu menganalisis dan mengukur ketidakpastian. Teori keputusan mempelajari bagaimana individu atau organisasi membuat pilihan berdasarkan kemungkinan hasil dan nilai utilitas dari alternatif yang ada. Berbagai metode seperti maximin, maximax, dan analisis sensitivitas digunakan untuk mengevaluasi alternatif, memungkinkan mengambil keputusan mempertimbangkan risiko dan potensi imbalan dari setiap pilihan. Selanjutnya, pengertian probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. 3 hal yang penting dalam rangka membicarakan probabilitas. Yang pertama adalah percobaan. Jadi percobaan adalah pengalaman terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Yang kedua, hasil atau outcome. Jadi ini adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Yang ketiga, peristiwa atau event. Peristiwa atau event adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Ada 5 manfaat probabilitas. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, manajemen risiko. Yang ketiga, perencanaan dan proyeksi. Yang keempat, optimasi proses. Yang kelima, penelitian ilmiah. Di sini ada rumus probabilitas, yaitu PA sama dengan NA per NS. PA adalah probabilitas peristiwa A yang akan terjadi. NA adalah jumlah kasus yang menguntungkan untuk peristiwa A. NS adalah jumlah total kemungkinan kasus dalam ruang sampel S. Ada 3 pendekatan untuk menentukan tingkat probabilitas. Ada pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Pendekatan klasik adalah sebuah peristiwa yang mempunyai kesempatan yang sama. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar atau equally likely. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah. Yang kedua ada pendekatan relatif. Berbeda dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, ada pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Ada hukum dasar probabilitas. Di sini ada 2 hukum. Yang pertama, hukum perjumlahan dan hukum perkalian. Mari kita bahas hukum perjumlahan terlebih dahulu. Hukum perjumlahan menghendaki peristiwa yang
D, yaitu peristiwa saling lepas atau mutually exclusive. Apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Apabila kejadian menjual saham PA, maka kejadian membeli saham PB tidak terjadi pada waktu bersamaan. Jika kejadian A dan B saling lepas, hukum penjumlahan menyatakan bahwa probabilitas suatu kejadian atau probabilitas kejadian lain terjadi sama dengan penjumlahan probabilitas masing-masing kejadian. Hukum tersebut dinyatakan sebagai berikut. Di sini ada rumusnya. P A atau B sama dengan PA ditambah PB. Untuk kejadian yang lebih banyak dilambangkan sampai N, yaitu P A atau titik-titik N. Jadi sama dengan seperti kayak PA ditambah PB titik-titik sampai N. Yang kedua ada hukum perkalian. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Peristiwa A dan B independen. Apabila peristiwa A terjadi, maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa untuk penjumlahan menghendaki peristiwa saling lepas, sedang untuk perkalian menghendaki peristiwa independen. Peristiwa independen itu adalah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lainnya. Hukum perkalian untuk probabilitas kejadian A dan B yang saling independen dinyatakan sebagai berikut. P A dan B sama dengan PA dikali PB. Lalu selanjutnya ada diagram pohon probabilitas. Diagram pohon merupakan suatu diagram yang menyerupai pohon dimulai dari batang, kemudian menuju ranting dan daun. Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis di mana terdapat tahapan-tahapan pekerjaan. Di sini ada contoh diagram pohon. Jadi diagram pohon itu, untuk menyusun diagram pohon ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap 1 adalah langkah awal kegiatan. Jadi kita mulai dengan tanda titik atau bulatan dengan angka 1. Tahap 1 diumpamakan sebagai pohonnya dengan polion utamanya berupa kegiatan di bursa saham. Ini adalah pohon 1. Lalu tahap 2-nya membuat cabang. Kegiatan di bursa ada 2, yaitu kegiatan jual dan kegiatan beli saham. Probabilitas jual sama dengan 0,6 dan probabilitas beli 0,4. Nilai probabilitas pada cabang jadinya itu 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1,0. Nih, ini probabilitas jual dan ini probabilitas beli. Lalu tahap ketiga itu membuat ranting. Pada setiap cabang, baik jual maupun beli, ada 3 ranting jenis saham yaitu BCA, BLP, dan BNI. Nilai probabilitas setiap ranting itu 0,35 ditambah 0,40 ditambah 0,25 minus 1. Ini ranting-rantingnya. Jadi setiap saham itu memiliki 3 ranting. Di sini ada ranting BCA, BLP, BNI. Yang di saham belinya juga ada 3 ranting juga, ranting BCA, BLP, dan BNI. Lalu tahapan terakhir yaitu menghitung probabilitas bersama atau joint probability antara kejadian pertama A dan B dengan kejadian kedua D, E, dan F. Jadi kita bisa menghitung probabilitas P dia atau PEB secara langsung. Nilai probabilitas keseluruhan pada tahap 4 juga harus sama dengan 1. Jadi kita menghitung nilai semuanya nih, probabilitas bersama dengan angka-angka yang di jenis saham ini kita hitung. Dan hasil keseluruhannya itu juga harus sama dengan 1. Selanjutnya ada teorema Bayes. Jadi teorema Bayes ini adalah teorema yang memiliki penafsiran berbeda, yaitu penafsiran menurut Bayes sendiri yang menyatakan derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional
jika ada pengetahuan baru yang mempengaruhinya dan juga penafsiran frekuentis yang menjelaskan representasi inverse peluang dua kejadian. Teorema Bayes merupakan dasar dari banyak cabang matematika seperti statistika Bayes yang diterapkan pada ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Lalu di sini ada beberapa prinsip penghitung seperti faktorial, permutasi, dan kombinasi. Di sini juga seperti yang kita lihat di gambar, ada rumus dari faktorial, rumus dari kombinasi, dan permutasi. Lalu masuk ke materi yang kedua, yaitu teori keputusan. Teori keputusan adalah cabang ilmu yang mempelajari cara pemilihan yang terlibat dalam situasi dengan beberapa alternatif dan kondisi keputusan yang berbeda. Hal ini membantu kita untuk menganalisis dan memilih alternatif yang paling tepat berdasarkan preferensi, tujuan, dan kondisi yang ada. Ada 3 elemen keputusan, ada peristiwa, tindakan, dan hasil atau payoff. Lalu ada keputusan dalam beresiko. Pengambilan keputusan dalam keadaan beresiko berarti terdapat informasi namun keputusan tersebut tidak sempurna dan ada probabilitas terhadap suatu kejadian. Yang dimaksud dengan probabilitas risiko adalah adanya probabilitas terhadap kejadian tersebut. Ada beberapa langkah yang diperlukan dalam pengambilan keputusan beresiko, yaitu seperti mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Yang kedua, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Yang ketiga, menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan hasil terbaik. Lalu selanjutnya ada nilai yang diharapkan atau expect value. Dalam statistika, kriteria yang paling umum digunakan adalah menghitung nilai yang diharapkan atau expect value atau biasa disebut dengan EV. Jadi EV ini merupakan rata-rata tertimbang dari payoff untuk setiap alternatif dengan probabilitas setiap peristiwa. Maka keputusan yang diambil adalah keputusan dengan nilai EV terbesar, yaitu rumusnya EV sama dengan payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Lalu selanjutnya ada expected opportunity loss atau biasa disebut EOL. Jadi EOL ini mempunyai prinsip meminimumkan kerugian yang disebabkan pemilihan alternatif tertentu atau pemilihan alternatif yang bukan terbaik. EOL dihitung untuk setiap peristiwa dengan pertama kali mengidentifikasi tindakan terbaik untuk setiap peristiwa. Keputusan yang terbaik dari EOL adalah nilai yang paling rendah. Rumus EOL dapat dinyatakan sebagai berikut. EOL sama dengan opportunity loss dikali probabilitas suatu peristiwa. Lalu ada expected value of perfect information. Jadi hasil yang diharapkan dalam informasi sempurna atau expected value of perfect information merupakan perbedaan antara hasil maksimum dalam kondisi kepastian dan hasil maksimum dalam kondisi ketidakpastian. Lalu ada keputusan dalam ketidakpastian. Jadi, keputusan dalam ketidakpastian ini menunjukkan tidak adanya informasi yang sempurna, juga tidak adanya probabilitas atau informasi tentang probabilitas suatu kejadian. Setiap keputusan akan memiliki bermacam-macam alternatif dengan tingkat risiko sendiri-sendiri. Untuk mengembangkan teori keputusan dalam kondisi ketidakpastian, ini ada beberapa kriteria yang telah dikembangkan. Yang pertama seperti kriteria Laplace, yaitu probabilitas setiap peristiwa tidak diketahui, maka seharusnya diasumsikan bahwa setiap peristiwa mempunyai probabilitas yang sama. Lalu yang kedua ada kriteria Maximin, yaitu kondisi penuh ketidakpastian, maka sebaiknya pengambil keputusan bersifat pesimis terhadap masa depan dan memilih hasil yang bernilai maksimum dari kondisi yang pesimis atau lakukan yang terbaik dalam situasi terburuk. Yang ketiga ada kriteria Maximax, yaitu kebalikan dari kriteria Maximin. Jadi kriteria ini menyarankan pengambil keputusan bersifat optimis dan memilih hasil maksimum dari alternatif yang terbaik. Lalu yang keempat ada kriteria Hurwitz, yaitu kriteria ini mengembangkan sebuah koefisien yang dinamakan dengan koefisien optimisme. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.